Hai hai hai, selamat kembali dengan podcast IMI, Literasi Motorcycle, Mobile, dan Mobility. Gak ada tempat lain untuk dapat literasi terbaik. Dan kali ini kembali podcast IMI ingin memberikan literasi baru buat teman-teman yang hobinya otomotif, hobinya bermotor, hobinya jalan-jalan, hobinya touring, untuk mendapatkan satu pola berpikir baru tentang keselamatan dan tentang antisipatif risiko di jalan. Dan saya nggak sendiri nih hari ini. Bosen kan kalau saya terus. Kebetulan hari ini ada orang yang paling kompeten, ya. Wih, top 10. Top 10, ya, kompeten. Silahkan cerita dulu deh langsung ya. Karena saya kayaknya lebih asik beliau yang bicara langsung nih. Oke, silakan. Perkenalin diri dulu kali ya, Pak. Oke, pertama-tama nama saya Yovita. Saya marketing dari asuransi Sinarmas. Oh, Sinarmas ya. Betul. Wah, berarti udah pada tahu dong Sinarmas. Udah bukan kaleng-kaleng nih informasinya. Oke, lanjut. Nah, Sinarmas ini saat ini lagi partnership sama IMI di program di paket perisai gitu. Nah, paket perisai ini di dalamnya ada namanya asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga. Oke, kita berarti jelasin dulu nih, asuransi itu pengertiannya apa sih basicnya, Mbak Vita atau Mbak Yofi nih panggilannya? Iya boleh. Asuransi dulu ya. Mungkin udah banyak yang tahu asuransi, tapi masih kurang paham gitu. Justru biasanya mereka antipati gitu ya. Iya betul. Takut gitu ya kalau kita ngomongin asuransi tuh kayaknya betul, enggak deh gitu. Ya? Nah, asuransi ini singkatnya tuh satu produk yang kasih kita jaminan perlindungan terhadap resiko-resiko yang di luar gitu. Oke, ada jaminan dan ada perlindungan ya kuncinya ya. Betul. Lanjut, silakan. Nah, jaminan perlindungan untuk apa sih nih? Jaminan dan perlindungan untuk apa nih kira-kira? Untuk resiko-resiko yang kita nggak bisa duga-duga lah gitu. Jadi di dalam ada yang namanya polis, ada perjanjiannya, dan di dalamnya kita ada jaminan-jaminan tergantung yang diambil. Misalkan kalau asuransi ada namanya asuransi kesehatan. Yang kita kenal dulu deh. Iya, asuransi kendaraan gitu ya. Ya kita bahas dulu sebentar BPJS deh ya. Iya. Berarti hampir sama kayak gitu ya. Iya. Hampir sama. Berarti kan teman-teman udah tahu nih keuntungan daripada BPJS kesehatan. Nah, sekarang ada lagi namanya jaminan untuk perlindungan dengan membayar sebuah polis gitu ya. Kurang lebih asuransi seperti itu ya. Asuransi kendaraan lah kalau misalnya kita bahas gitu ya. Karena memang kita identik dengan kendaraan nih, Kak Yovita. Kita tuh seringnya main motor, main mobil, jalan-jalan. Nah, apa yang hubungannya asuransi dengan aktivitas daripada Ikatan Motor Indonesia, terutama member-membernya yang seneng touring bermotor atau bermobil dan jalan-jalan ke beberapa wilayah nih? Nah, itu tadi udah disebutkan jalan-jalan ke beberapa wilayah, touring segala macam. Namanya kita kemana-mana itu kan kita pasti butuh proteksi lah. Nggak mungkin kita touring aja tanpa ada proteksi gitu. Nah, di sini penting yang namanya kita punya asuransi gitu, karena nggak semuanya kita kalau bayar pribadi gimana gitu kalau misalkan ada resiko-resiko lain gitu kan. Insiden tadi ya. Insiden tadi gitu. Jadi kita menggait IMI juga untuk kerjasama di asuransi kendaraan ini, karena kan IMI juga di bagian otomotif lah gitu. Jadi asuransi yang cocok kita pikir-pikir, asuransi kendaraan. Kita fokusnya di asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga atau TPL ini. Oh, tapi sebenarnya Sinarmas tuh banyak asuransinya ya. Banyak, betul. Nah, karena kita hobinya otomotif dan ada data sih Mbak Vita, jadi bahwa setiap hari itu hampir ada 200 kejadian insiden dan eksiden. Insiden itu berarti saya diri sendiri, dan eksiden itu melibatkan orang lain. Iya, betul. Nah, lebih banyaknya ini kita justru udah hati-hati tapi melibatkan orang lain nih. Berarti di sini justru pentingnya ya, salah satu asuransinya ya. Betul. Nah, apa sih kalau nggak salah namanya TPL ya? Makhluk apa nih TPL nih? TPL itu third party liability ya. Kalau misalkan kita gampangnya ngomongnya pakai lidah Indonesia ya, tanggung jawab hukum pihak ketiga aja. Nah, yang namanya kan udah jelas tuh tanggung jawab hukum pihak ketiga. Berarti ini asuransinya lebih condong kemana nih? Lebih fokus kemana nih? Ya untuk ke pihak ketiga. Pihak ketiga nih apa sih yang di luar kita lah? Misalkan kita nabrak orang. Terlibat orang lain tadi maksudnya ya? Betul, terlibat orang lain gitu. Itu yang namanya pihak ketiga. Nah, di sini kita jamin si pihak ketiganya juga supaya aman lah gitu. Jadi contohnya nih, saya lagi naik mobil, lagi di lampu merah, kemudian saya tadi sedikit terdistraksi dengan lihat-lihat handphone, ternyata saya lupa nih lepas pedal remnya, akhirnya maju sedikit,
nabrak motor. Nah, betul. gitu ya. Iya, betul. Oh, apakah hanya untuk benda aja? Kalau misalnya orang, misalnya saya nggak sengaja nih nabrak orang yang lagi menyeberang, itu juga termasuk pihak ketiga ya? Iya, betul. Jaminannya itu kita benefitnya ini selain untuk harta benda juga ya, kayak tadi kita misalkan nabrak kalau mobil. itu namanya harta benda ya. Properti lah gitu kan, mobil segala macam, pagar juga sebenarnya bisa. Oh, pagar juga bisa. Iya, betul. Jadi nggak kendaraan sama kendaraan aja gitu. Yang penting dia harta benda gitu. Ya. Nah, selain benda kita juga bisa untuk orang sih. Kalau misalkan kita nabrak orang, nyerempet orang, orangnya luka nih, butuh biaya pengobatan ke klinik, ke rumah sakit gitu. Nah, biaya pengobatannya itu juga bisa kita tanggung gitu. Terus cedera badan untuk kematian juga bisa. Lalu kalau misalkan kita tabrak orang, orangnya nuntut nih, kita nih nuntut butuh biaya perkara. Nah, biasanya untuk biaya perkaranya itu kita juga tanggung. Oh, biaya perkara tuh yang biasanya ke kepolisian, ke kehakiman itu semua ditanggung, yang disebutnya TPL tadi ya. Iya, Ruang TPL. lingkupnya sangat luas ya. Betul. Wow. Asalkan ada si surat tuntutan ya. Oke. Jadi syarat-syaratnya ya. Sebelum ke sana nih. Betul. Berarti tadi harta benda bisa, fasilitas bisa. Nah, saya dengar nih misalnya kalau nggak salah ketika kita kecelakaan di tol, kemudian pagernya itu rusak, si pihak tol itu bisa menuntut kita ya, kalau nggak salah kayak gitu ya. Nah, itu bisa kita pakai nih. Bisa kita pakai. Jaminan perlindungan tadi ya, dapat ya. Betul. Yang kita membayar polis ya. Betul. Oke. Berarti harusnya udah nggak disangsiin lagi dong ya, kalau seneng jalan-jalan, seneng gaspol, harus punya antisipasi TPL tadi. Harus punya gitu perlindungan ya. Proteksi. Gitu. Bisa jadi property damage, yaitu barang apapun dah ya yang di jalan, kemudian cedera badan, kemudian nanti maaf ketika terjadi fatality, orangnya menuntut, tuntutannya juga bisa kita proses kayak seperti itu ya. Ya, betul. Jadi kan kita udah hati-hati nih, kita sudah sedemikian rupa, tapi namanya orang ya kita sebut tadi pihak ketiga ya. Betul. Biar satu paham nih kita ya. Wah, jaminannya sangat luas sekali. Sekarang saya tanya nih, dengan jaminannya begitu luas, mahal dong pasti. Oke, kita ngomongin biaya ya sekarang. Oke. Nah, kalau misalkan ngomongin biaya, join member IMI aja daftar perisai kita cuma kasih bayar aja premi ya, kita sebutnya premi 50.000. Premi itu bayar awal. Betul. Yang bener nih 50.000. 50.000 itu buat jajan kopi aja sama Indomie pas ya setiap hari. Pas betul. Mie goreng ini apa namanya? Yang mie Aceh itu loh, apa sih? Bangladesh. Ya, Itu udah pas tuh. Oke, cuma 50.000 aja ya. 50.000 per tahun lagi. Bayarnya cukup 1 tahun. Satu tahun 50.000. Oke. Itu premi yang kita sebut premi tadi ya. Betul. Nah, dengan 50.000 saya bayar sekali selama setahun, saya dapatkan si jaminannya berupa cedera badan, biaya pengobatan, terus kerusakan harta benda tadi, property damage bisa sampai amit-amit misalkan meninggal dunia, biaya tuntutan perkara juga bisa. Gitu. Dan itu bisa simultan. Contohnya saya nakal-nakal nih, karena teman-teman nih sukanya ngebut-ngebut, kemudian beda geng. Jadi saya seminggu ini pergi sama A, besok pergi sama B. Nah, kalau udah have fun, udah senang-senang kan kadang-kadang kita lupa nih. Contohnya yang pertama saya nabrak pagernya orang. Oh ya. Waduh. Terus kemudian pas jalan kompleks karena kita nggak bisa kontrol diri nih, lagi euforianya lagi dapet nih, pas di depan nabrak portal lagi nih. Harusnya sih udah ya stop ya. Tapi kira-kira kalau orang konyol-konyol seperti ini, banyak nih teman-teman yang kayak seperti itu, masih bisa tercover dengan 2 kejadian dan 3 kejadian itu. Yang penting ada surat tuntutannya aja sih. Oke, jadi harus ada surat tuntutan dari pihak ketiga. Misalkan kita nabrak pagar orang, yang punya pagar marah dong gitu. Ya udah kasih surat tuntutannya lah. Oh, gitu. Berarti saya sekarang ke caranya ya. Udah nih saya bayar 50.000, saya dapat saya bayar polisnya, saya dapat jaminannya, perlindungannya. Nah, kalau sampai terjadi sesuatu, contohnya tadi saya nabrak pagar orang pertama nih, gitu. Apa yang harus saya lakukan sebagai pemegang polis ya bahasanya ya? Oke, ya, pemegang polis betul. Jadi kita masuk ke cara klaim yang mungkin ya ini sudah terjadi kerugian gitu. Terus saya harus gimana gitu ya? Nah, caranya itu sebenarnya simple aja sih. Sudah terjadi kerugian, si tertanggung nih pemilik polis nih
lapor aja ke pihak asuransinya, ke Sinarmas gitu. Habis itu dari Sinarmas nanti akan kasih formulir klaimnya dan kasih tahu dokumen-dokumen apa aja nih yang perlu dilengkapi oleh si pemilik polis gitu. Nah, terus si pemilik polis tinggal diisi formulir klaimnya, dilengkapi dokumen-dokumennya apa aja, dikirim balik ke kita, nanti akan kita tinjau klaimnya. Dan gak ribet-ribet ya, dokumennya biasa aja sebenarnya biasa aja sih. Administratif ya. Contohnya tadi Masih nabrak basic orang. lah. Ya, saya catat ke peristiwanya, kemudian si orang ini menuntut nih, minta dibetulin. Nah, setelah kita dapat surat itu, kemudian akan diproses nih oleh Sinarmas. Iya, kalau misalkan nabrak kendaraan, ya udah dokumen-dokumennya paling ya surat-surat mengemudi lah, STNK, SIM, si KTP. Korbannya ini, bukan si korban ya, kita pokoknya juga pemegang polis juga. Oh, pemegang juga. Oke. Karena kan kita menyebabkan kerugian gitu kan, jadi kita juga harus kasih STNK, SIM, KTP punya kita, asli atau ini ya, soft copy gitu, foto aja. Lalu STNK dari pihak ketiganya juga, surat tuntutannya. Nah, misalkan nih ada kerusakan nih yang tadi mobil atau di mana gitu, difoto aja kerusakan si punya pihak ketiga ini, nanti dikasih ke kita gitu. Jadi nggak usah ribut ya. Iya, Kan sekarang kita tiap hari tuh sering ribut di jalan ya. Iya. Salah siapa, bener siapa, bahkan yang punya dashcam sampai lihat-lihat dashcam. Betul. Next time ya. Padahal kalau kita punya padahal gitu ya, galak. Namanya pemicu bisa menjadi pemicu, terlibat bahkan menjadi bagian daripada peristiwa itu, nggak usah ribut lagi karena ya udah ini sebenarnya salah satu jalan gitu ya. Capek juga ribut terus ya. Tadi kan kita ngomongin soal motor dan mobil, tapi kayaknya Mbak Vita lebih mengarah ke mobil ya. Iya, betul. Itu memang kebetulannya untuk mobil. Iya, untuk yang ini untuk mobil. Kita kalau dari Sinarmas masih untuk mobil. Untuk mobil ya. Gitu. Oke. Jadi mobil hanya 50.000 dan kira-kira total damage yang bisa kita cover tuh sampai berapa sih Mbak satu tahun di 50.000 itu? 50.000 untuk limit maksimal 5 juta. Maksimalnya 5 juta ya. Betul. Jadi ya tadi pagar paling berapa sih ngecatnya gitu ya. Oke. Nah, yang paling dari pengalamannya Mbak Vita nih, kira-kira Mbak Yovita, apa sih kira-kira yang menjadi yang akhirnya kita nggak bisa dapat jaminan nih? Ya, nggak bisa dapat perlindungan. Nggak masuk jaminan gitu ya. Apa yang kita nggak boleh berbuat sebagai pemegang polis nih? Misalkan sebenarnya ini ada di dalam polis ya, di step juga di polis apa aja pengecualiannya. Oh, jadi kita harus baca ya tetap ya, harus sebagai baca, kita juga harus paham gitu sebagai pemegang polis. Gitu. Yang simpel aja, yang Mbak. simpel aja mungkin kalau kita bahas kendaraan ya, karena ini kendaraan, misalkan kendaraannya itu dipakai untuk misalkan dipakai untuk demo, dipakai untuk unjuk rasa, pawai segala macam, itu nggak bisa kita cover. Terus kalau misalkan kecelakaannya itu di saat melakukan perbuatan jahat, misalkan kriminal gitu. Nah itu juga nggak bisa nih. Lalu kendaraan kalau misalkan kita nih yang nyupir nih, atau si pihak ketiga juga bisa sih, si pihak ketiga atau kita yang nyupir, ternyata SIM-nya expired. Nah itu nggak bisa karena itu melanggar hukum kan. Termasuk pihak ketiganya juga ya. Termasuk ke pihak ketiganya juga, makanya kita butuh SIM mungkin. Jadi simpel aja sebenarnya kalau tidak melanggar peraturan, udah kita tenang aja sih kita ya. Lalu lintas juga asalkan tidak melanggar peraturan berarti aman. Masih aman ya. Oke. Simpel sebenarnya ya. Simple. Tidak terlalu banyak yang rumit. Jadi ya memang dipastikan teman-teman pokoknya kalau mau touring, kalau mau jalan-jalan, kalau mau berada di jalan, pastikan SIM-nya berlaku. Betul, harus dibawa. Betul. STNK-nya juga masih berlaku, taat-taat bayar pajak ya buat negara. Jangan minum alkohol gitu ya, jangan dibawa kesadaran karena nanti nggak di cover juga. Nggak di cover juga ya. Oke. Good driver just drive ya, nggak usah ngapa-ngapain. Lebih baik dia penumpang aja ya. Gitu ya. Jadi klausul juga gampang dan nggak boleh, memang kita nggak pernah bikin kejahatan ya. Jadi jangan sampai ketika itu ada terlibat dalam sebuah kejahatan hilang semua coverannya ya. Oke. Kira-kira kalau dari saya tadi klaim. Kan biasanya tetangga nih repot nih tiap hari tanyain kapan pagar saya dibetulin gitu. Itu gimana sih prosesnya, kira-kira berapa lama Mbak Yovita? Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin
proses klaimnya. Itu sih ya bervariasi ya, tapi biasanya itu akan 30 kurang lebih 30 hari lah setelah klaim itu dilaporkan ke asuransi. Tergantung si pemegang premi ya. Betul. Apakah memang dia dari awal sudah mengisi formulir dengan baik, cepet nggak dia submit syarat-syaratnya, dokumennya gitu ya. Kadang kalau kan kita cepet pasti bagus juga, prosesnya lebih cepet ya. Betul. Oh gitu aja ya, simpel ya. Simpel aja. Jangan ribet-ribet. Oke, berarti boleh harusnya udah nggak ada pemikiran lain-lain lagi. Ini adalah bentuk dari 4A, yaitu antisipatif. Kita nggak bisa menghilangkan di jalan resikonya. Yang bisa kita lakukan adalah antisipasi. Nggak usah ribut lagi di jalan, preminya cuma 50.000. Kita akan punya jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga, baik itu properti, jiwa, sesama kendaraan mobil juga ya. Terus caranya tadi tinggal masuk ke aplikasi Gaspol, join member, ambil si paket perisai, terus dapat nih langsung dapat si asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga ini. Gitu ya. Pelayannya kalau ada klaim tinggal hanya lapor, melengkapi surat-surat, udah selesai. Nanti kita punya duit 5 juta lah ya selama 1 tahun lah ya kurang lebih ya. Gitu. Makanya lebih baik sih hati-hati gitu ya. Oke, ada lagi nggak yang mau disampaikan Mbak Yovita supaya teman-teman nggak akan ragu-ragu lagi nih ngambil premi TPL dari Sinarmas, yang pasti secara lembaga insurans ini kan juga terjaga kayak OJK gitu ya. Jadi disiplinnya tinggi ya. Silakan Mbak kalau ada yang memang mau disampaikan. Yang mau aku bilang sih kita kalau misalkan di jalan itu kan pasti selalu berhubungan sama orang ya. Kita senggol-senggol misalkan sama orang. Dan sekarang juga jalanan udah mulai rame nih, makin macet banyak di mana-mana. Kita kayaknya hampir sering gak sih kita lihat berita-berita gitu ya, kecelakaan, kita nabrak. Tadi ada data hampir 200 kejadian tiap hari ya, per hari gitu. Nah, jadi sebaiknya memang kita punya asuransi sih, punya proteksi untuk diri kita sendiri gitu. Karena kalau enggak sih nggak mungkin ya tiap hari kita harus cemas terus. Gimana kalau misalkan kita nama insiden kita nggak bisa prediksi ini kejadian nggak sama saya gitu kan. Nah, sebelum itu sedialah payung sebelum hujan kalau misalkan kata orang ya. Jadi punyalah asuransi dulu. Asuransi ini ngebuat kita nyaman, ngebuat kita tenang supaya tadi nggak worry tadi di jalan ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita gitu udah kejadian nih, oh ya udahlah, seenggaknya ada coveran gitu. Nggak usah ribut, nggak usah rame di jalan, dan lebih tenang apapun yang kita lakukan di jalan gitu ya. Benar, itu aja sih paling harus sih kalau punya asuransi, harus asuransi apapun itu ya, TPL atau yang lainnya, kesehatan juga perlu, yang lainnya juga perlu. Oh iya, Mbak Yovita, aku lupa nih. Apa tuh, boleh. Biasanya nih ya, ini egonya teman-teman yang suka hobinya otomotif nih terutama ya, ketika misalnya saya pihak ketiganya nih, terus saya disenggol sama teman-teman yang yang tergabung di dalam Gaspol tadi. Ya. Nah, saya tuh karena picky pengen brand saya, mobilnya saya mereknya A gitu. Saya maunya kamu betulinnya di bengkel saya. Nah, itu tadi ini ya kalau habis premi tanggungannya bisa ditanggung untuk yang bengkel seperti itu? Bisa aja sebenarnya Pak, tapi harus tetap ngikutin prosedur klaim dari Sinarmas ya. Misalkan nih prosedur klaim kita itu kan ya udah tertanggung, lapor dulu segala macam, isilah tadi formulirnya, dokumen apa segala macamnya, kalau ada foto kerusakan dan lain-lain. Nah, surat di formulir klaimnya itu atau di surat tuntutan gitu ya, itu harus wajib menyertakan nomor telepon kita sebagai pemegang polis nih, dan nomor telepon si pihak ketiga nih, supaya gampang dihubungi. Buat apa sih? Buat nanti kita lakukan survei. Kan nanti pihak ketiganya pasti akan ada tuntutan dong, kerusakannya apa aja gitu kan. Udah ada surat tuntutannya nih. Nah, nanti akan dihubungi sama tim klaimnya kita gitu. Dijadwalkan untuk survei kendaraannya dulu, dihubungilah tuh lewat nomor teleponnya. Nanti dari tim klaimnya itu yang berkomunikasi ke si pihak ketiga, mau bengkel yang mana, mau bengkel resmi dari Sinarmas, kita juga ada bengkel, atau ada bengkel pilihannya sendiri gitu. Itu sebenarnya basically memang nanti akan dikomunikasikan lah antara si tim klaim ini dengan pihak ketiganya ini. Tadi ya. Betul.
Oh jadi kita sebagai pemegang polis, saya balik ganti nih orang perannya. Malah udah beres ya ketika saya melaporkan, selesai. Iya. Semua prosesnya sampai itu dengan pihak ketiga tuh keterlibatannya malah dilakukannya oleh teman-teman dari Sinarmas ya. Iya betul. Nanti Wah, setelah berarti itu luar ya udah biasa sekali. setelah dilaporkan ya udah tim klaim kita yang bekerja gitu jadi kita nggak usah ribut lagi sama usernya ya, nggak dipotong usah, iya. peristiwanya. Nanti jadi fairnya karena memang timnya Sinarmas sendiri ya yang Betul. akan wah luar biasa. Survei Apalagi sih, gitu. harusnya udah nggak pikir-pikir lagi. Sekali lagi terima kasih ya Mbak, informasinya sangat membantu. Sama-sama Pak, thank you. Jalan boleh, seneng-seneng di jalan boleh, enjoy the ride dengan asuransi. Gitu aja. Senang-senang boleh, enjoy your ride, but you must take it anticipative with asuransi insurance. Hanya 50.000 aja preminya. luar biasa. per tahun ya. Oke, jadi teman-teman otomotif yang katanya sukanya gaspol boleh, tapi tetap 4A. Salah satunya adalah join gaspol karena ada perisainya. Mengantisipasi di balik perisai ada tanggungan pihak ketiga. Kita nggak perlu ribut di jalan, nggak perlu rame. Siapa yang salah, siapa yang benar, nggak usah ribut-ribut soal camp. Toh kita lebih tenang. Dan tadi Mbak Yovita sudah menyampaikan ketika kita punya insurance kita lebih tenang ya. Iya, lebih jadi tenang. di jalan pun lebih santai, lebih cooling down, nggak perlu ngeliat tanggal tua, tanggal muda, atau tanggal apapun. Oke, teman-teman otomotif, Mbak Yovita terima kasih banyak. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih kepada perusahaan memikirkan kami nih yang sukanya hobi-hobi dan suka modifikasi, suka gaspol-gaspolan ya. Terima kasih kerjasamanya, sukses selalu. Sampai ketemu lagi Pak. kita. Sukses juga buat IMI. Terima kasih. Simas Mobil TPL. Simas Mobil TPL atau Third Party Liability merupakan produk asuransi yang memberikan ganti rugi atas tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan sebagai akibat risiko yang dijamin di polis. Jaminan tanggung jawab hukum pihak ketiga memberikan jaminan tanggung jawab hukum tertanggung terhadap kerugian material atau cedera badan yang diderita pihak ketiga yang secara langsung disebabkan oleh kendaraan yang dipertanggungkan sebagai akibat kecelakaan for bodily injury and property damage dengan limit santunan Rp5 juta. Premi sebesar Rp50.000. Resiko sendiri sebesar Rp300.000 per kejadian.